Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Diyatmiko, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, akan coba mempresentasikan ekonomi yang berkeadilan yang harus dibuat oleh suatu negara dengan kebijakan pemerataan ekonomi. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu adalah Ibu Eka Putri, MPDE. Ekonomi yang berkeadilan harus diperkuat agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan manfaat pembangunan. Agar ekonomi lebih adil dan merata, masyarakat kelas bawah membutuhkan modal untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Bukan sekadar membutuhkan modal ataupun kesamaan perlakuan. Nah, untuk itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi yang bertumbuh pada 3 pilar. Pilar pertama, berdasarkan lahan akan mencakup reforma agraria dan perhutanan sosial. Pertanian dalam kaitannya dengan isu petani tanpa lahan. Perkebunan terkait dengan rendahnya produktivitas dan nilai tambah komoditas. Perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin perkotaan. Berikutnya, pilar kedua, berdasarkan kesempatan akan menyasar permasalahan sistem pajak, manufaktur dan informasi teknologi, perkembangan pasar retail dan pasar tradisional. Dan yang terakhir, pilar ketiga, yakni membutuhkan kapasitas sumber daya manusia untuk ditargetkan menyelesaikan isu vokasional, kewirausahaan, dan pasar tenaga kerja. Seperti yang diketahui, wilayah barat Indonesia saat ini masih menyumbangkan 80% pertumbuhan ekonomi, sementara wilayah timur hanya berkisar 20%. Untuk mengatasi itu, Bappenas telah membuat arah pengembangan daerah berdasarkan potensi lokal masing-masing. Papua dikembangkan menjadi basis pangan nasional dan sektor ekonomi berbasis sumber daya alam. Wilayah Nusa Bali dan Maluku menjadi lokasi wisata internasional dan perikanan nasional. Sulawesi dikembangkan untuk menjadi basis pangan dan gerbang kawasan dari Indonesia Timur. Kalimantan diarahkan sebagai industri pengolahan dan lumbung energi nasional. Sementara wilayah barat, Pulau Jawa tetap menjadi basis perdagangan dan jasa. Sumatera dikembangkan menjadi bisnis industri baru dan gerbang kawasan Asia. Dengan demikian, diharapkan pertumbuhan ekonomi di kawasan timur menjadi 25% dari total keseluruhan. Dari arah kebijakan yang dikembangkan oleh Bappenas menimbulkan suatu permasalahan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, yaitu pertama, ketimpangan pembangunan. Fenomena ini hal umum terjadi dalam pembangunan ekonomi. Ketimpangan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di tiap daerah. Kondisi yang demikian secara tidak langsung memunculkan kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat. Nah, ketimpangan di sini merupakan konsekuensi logis dari pembangunan. Ketimpangan akan berubah seiring dengan tingkat pembangunan yang dilakukan. Itulah sebabnya pola pembangunan dan tingkat ketimpangan di berbagai negara berbeda antara satu dengan yang lain. Masalah berikut yang timbul adalah kemiskinan. Masalah pembangunan ekonomi yang satu ini masih menjadi sorotan yang perlu ditangani oleh pemerintah. Menurut salah seorang ahli, kesenjangan ekonomi dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Angka kemiskinan kerap menjadi masalah yang ditemukan di negara berkembang. Menurut salah seorang ahli dalam sumber, kondisi yang demikian sebenarnya tidak hanya ditemukan di negara berkembang, juga bisa ditemukan di negara maju sekalipun. Hanya saja yang membedakan ialah besarnya ketimpangan yang terjadi pada tiap-tiap daerah atau tiap-tiap negara. Permasalahan berikutnya, dilema antara pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan sistem impor. Sektor industri dalam negeri masih bergantung terhadap produk dari luar negeri karena tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri.
Selain itu, tingkat output di sektor pertanian dan peternakan pun juga masih rendah, sedangkan pertumbuhan kian hari kian meningkat. Yang terakhir masalahnya adalah tingginya angka pengangguran. Permasalahan pembangunan ekonomi lainnya yang masih menjadi kendala serius di negeri ini adalah angka pengangguran. Lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahun. Itulah 4 permasalahan ekonomi yang harus dipahami dari berbagai masalah di atas. Hal ini akan membantu mengambil kebijakan yang nantinya akan membuat solusi efektif terhadap bangsa dan negara ini. Dari permasalahan di atas, pemerintah membuat kebijakan untuk membuat solusi yang efektif terhadap permasalahan di atas. Kebijakan di sini ada 6, yakni pertama, mendorong kebijakan fiskal yang efektif dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan suatu negara. Yang kedua, meningkatkan usaha kecil yang berpotensi seperti UKM, usaha kecil menengah. Yang ketiga, pemerintah melakukan subsidi untuk barang-barang yang sulit dijangkau oleh masyarakat. Yang keempat, melakukan transmigrasi sehingga menumpas kesenjangan sosial antara satu dengan yang lain. Yang kelima, meningkatkan produksi dalam negeri dan menekan laju impor. Dan yang terakhir, yang menjadi solusinya adalah pemerintah menciptakan swasembada pangan agar dapat mandiri terhadap kebutuhan pangan di dalam negeri tanpa harus impor. Ya, bila kita mengutip kembali teori dari Bapak Adam Smith yang mengunggulkan peran swasta dan meminimalkan peran pemerintah, ya terlihat sekali untuk masa sekarang ini yang memang sudah, bila dilihat di tiap-tiap negara pasti akan tertekan dengan situasi pasar bebas, karena mau tidak mau suatu negara mengikuti iklim ideologi pasar bebas, ya termasuk Indonesia, pasti akan tertekan dan tertekan sekali. Bila dilihat dari situasi yang sekarang, betapa mudahnya barang dari luar negeri masuk, baik itu barang maupun tenaga kerja, pasti mengalami kesulitan dalam berkembang. Hal ini juga pasti membuat kemakmuran di tiap-tiap individu semakin jauh dan semakin terlihat sekali gap jurang pemisah antara perekonomian yang berpenghasilan tinggi dengan penghasilan rendah semakin terlihat, ya sudah pasti terjadi bila diterapkannya ideologi pasar bebas. Tapi mau apa dikata, karena situasinya sekarang seperti itu, pemerintah hanya membuat suatu kebijakan agar bisa menekan jurang, agar tidak terlihat begitu jomplang. Makanya pemerintah tadi membuat suatu kebijakan yang 6 poin sebelumnya sudah dijelaskan. Bila diulas secara ringkasnya lagi, yakni pemerintah mendorong kebijakan fiskal. Pemerintah meningkatkan usaha kecil menengah. Pemerintah melakukan subsidi barang-barang yang sulit dijangkau. Pemerintah melakukan transmigrasi. Pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri dan menekan laju impor. Dan yang paling utama salah satunya adalah menciptakan swasembada pangan. Demikian presentasi singkat dari saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyajiannya. Saya terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun, agar kedepannya bisa menjadi lecutan semangat saya dalam membuat tugas semacam ini. Akhir kata, saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.